Artinya berita-berita gaib itu tahu. Merusak durunge winara, sebelum diberitahu sudah tahu. Wah, hebat kan? Anehnya diundang makanan, makanannya versi India, lauknya kan di bawah situ. Mana? Saya nggak dikasih lauk. Semua baru dikasih, ini tes. Sang kiai yang memiliki karomah dikdaya katanya merusak jeruning karang. Kiai itu sendiri lauknya yang nggak dinampakkan. Yang lainnya pada ini, mana lauk saya? Lepasnya di bawah nasi 5 cm, nggak ngerti. Awalnya berita langit gitu. Ada. Makanya itu semua adalah jebakan iblis, jebakan syaitan. Contoh aja, orang yang mengklaim katanya sholat di Mekah, ternyata disangkutin sama jin di bambu, dihayalkan Mekah. Duh, saya sholat. Yang lucu lagi, katanya ngaku, ana jadi imam di sana. Subhanallah, mana ada imam pesek loh. Imam itu Arab semua. Dan untuk menjadi imam Masjidil Haram memang gampang, nggak maju. Itu masjid terminal, iya kan Pak? Iya, di sini ada nyelonong. Gue jadi imam, nggak bisa. Dari mana? Pekalongan. Lucu. Oh betul Pak, jadi imam bener untuk jamaah terlambat di halaman Masjidil Haram. Oh iya, ngomong dong dong. Itu di luar bareng-bareng sama jamaah terlambat. Itu mah boleh. Aduh lucu. Bahkan kalau toh seandainya benar hadirin sekalian, mereka itu kadang-kadang dikerjai sama jin. Contoh aja, ada persembahan di antara persembahan, pernah di Kalimantan ditangkap salah seorang dukun membunuh wanita 37. Itu caranya dicekik kemudian diminum air liurnya. Pernah masuk media dan mungkin tahun 80-an sekian antum masih ingat, ada yang pernah baca itu. Itu rencananya 41 Pak. Baru 37 tertangkap, dikubur di kebun apa dulu? Iya. Dan anaknya sama istri. Itu kenapa? Untuk menghadirkan kekuatan. Bahkan ada sebagian dukun yang menikahi sengaja. Itu yang menikah sejatinya bukan dia, jin rasukin dia, minta tuh tolong nikahi ini. Nanti setelah jumlah tertentu ini mati, minta lagi sampai lengkap 100, maka semakin sakti. Itu. Jadi inilah hadirin sekalian, mengerikan memang. Nomor 2, mereka tidak berpegang teguh kepada kaidah yang benar, yaitu ditambah jauhnya mereka dari ilmu agama dan para ulama rabbani. Kurang sabar dalam menerima ujian kemiskinan, ya, pengen kaya cepat, pengen naik pangkat cepat, pengen gaji naik cepat, atau pengen majikan takluk, ya, bawa tanah kuburan, bawa ini bawa itu. Nah ini akhirnya dia sekalian, di sini terjadi problem, bukan mendapatkan naik gaji, bukan mendapatkan ini, malah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa Pak? Karena ternyata jin yang dikirim ke sini lewat si pembantu atau TKI itu, ternyata apa Pak? Ternyata setelah ke sini kalah sama jin Arab. Nah, umat dia ngamuk, kayaknya dibisik itu bunuh, majikan kamu bunuh, anaknya bunuh terus bunuh. Terus seperti itu kondisinya. Banyak ahlan wa sahlan kurang sabar. Banyak kalangan bisnismen, elit politik memanfaatkan ini Pak, yang membuat juga orang Indonesia itu terkesima. Loh, sang tokoh itu aja datang ke dukun kok. Politikus itu kan, oh pengusaha, oh itu orang kaya itu kan dulu semedinya di daerah Pangandaran tuh, di sana itu satu malam ya sana ya coba. Atau wah itu dulu itu sukses sekali, sekarang bahkan jadi bupati. Dulu itu pernah ke Tangkuban Perahu atau ke Bromo, Gunung Kawi. Yang anehnya di desanya ada di antara mereka kataman Yasin 41 kali di Gunung Bromo. Di rumah nggak pernah kata. Aneh. Inilah ajaib.
Padahal Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kebalik, kuburan ramai. Itu apalagi menjelang Ramadan, subhanallah. Itu ajib ramenya ngalai masjid. Wanginya Masya Allah, masjidnya apa? Kagak ada minyak. Disuruh setengah kilo bawa. Karena minyak, berbagai macam minyak dituangnya di kuburan. Belum lagi nanti muncul penjajah jasa qiraatul Quran dan doa, ya. Wah, itu muncul semua. Bahkan orang yang nggak jelas apa, mungkin nggak sholat, wah tampil di kuburan kayak kiai. Keluar turun dari atas langit. Wajahnya ini surbannya Masya Allah, menawarkan jasa baca Al-Baqarah, Al-Yasin, macam-macam. Bahkan karena persaingan ketat pun kadang-kadang perang diskon. Ya, Al-Baqarah diskon 25%. Loh Pak, mau cuma sedikit? Iya, baru baca bisa Pak. Itu belum lancar banget. Untuk Yasin, Yasin ini Pak bisa 45 Pak diskon. Jadi, nah untuk doanya ini bonus Pak, kita doakan selama 10 menit. Ini bonus, Masya Allah. Padahal kalau dia baca untuk dirinya sendiri nggak yakin dapat pahala. Itu ditawarkan. Apakah Anda sudah ngantongi berselit SK dari Allah, Quran kamu ini pasti saya terima wahai fulan, tolong kasihkan ini atau terserah untuk apa kamu. Sementara Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Quran wa la ta'kulu bi, bacalah Al-Quran, jangan kamu makan dengan bacaan Al-Quran itu. Jalan pintas untuk meraih kesuksesan yang dianggap mudah adalah jadi dukun. Ya Pak, coba bayangkan antum merantau sini susah, belum tentu sehebat dukun, rumahnya 6, istrinya 8, antum di sini merantau 12 istri aja masih 1 aja cerewet. Gitu kan? Ini tinggal ngelenter kaki, udah istri, udah tinggal itu baca mantra ini, duit ngalir yang datang. Kelas-kelas Masya Allah, pejabat tinggi, pengusaha. Siapa yang nggak senang jadi dukun Pak? Apain merantau ke Saudi begini gitu. Nah, itu pun belum tentu kaya. Kadang-kadang merantau 6 tahun malah utang banyak gitu. Mendingan dukun. Ini menurut versi iya. Makanya dukun itu menurut perdukunan, menurut mereka jalan pintas untuk meraih kesuksesan. Dipuji orang, didatangin orang, yang datang kalangan artis luar dan dalam negeri, belum lagi pengusaha kelas menengah atas, kakak, datangi oleh beberapa kelompok-kelompok. Masya Allah, ada yang sekarang ini pejabat tinggi dan yang lainnya. Wah, bangga, rating semakin tinggi. Inilah dukun menjadi laris. Salah kaprah dalam memandang sosok dukun, kiai sakti atau paranormal. Mereka selalu menjadikan orang pintar, paranormal, dukun, tabib dan sebangsanya sebagai tempat bertanya, tempat mengadu, tempat mencurahkan segala keluh kesah dan tempat bersandar serta bergantung layaknya seperti Tuhan. Dan mayoritas masyarakat lebih percaya terhadap wacana dukun ketimbang kiai yang tadi saya katakan. Inilah dari sekalian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih lengkapnya kita buka lewat tanya jawab. Silakan. Kalau nggak ada yang tanya ditutup lebih baik. Mudah-mudahan kalau pernah jadi dukun nggak tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kampung-kampung juga banyak ya bisa dikatakanlah dukun-dukun teri ya Ustaz. Iya, betul. Nah, masih percaya dengan kita reward. Nah, Ustaz-ustaz seperti itu banyak istilahnya menjadi imam di musola maupun di masjid Ustaz. Nah, kita yang jadi orang yang bertauhid, apakah kita harus mengikuti imam-imam yang seperti itu Ustaz? Bagaimana hukumnya? Baik. Sekian, terima kasih. Jazakumullah. Saya jawab satu-satu biar tertib. Perlu diketahui dukun yang ada itu ada 2. Sebagaimana tukang sihir juga ada 2. Inilah membuahkan hukum kufur
kufur dan dibunuh. Kata Imam Syafi'i, bila dukun atau tukang sihir tersebut menimbulkan kematian, maka harus dibunuh. Kalau tidak, tidak. Tentang kufurnya, kalau di sana menimbulkan perbuatan-perbuatan kufur, maka masuk kufur. Kalau tidak, dosa besar. Itu aja. Inilah maksud dari firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Maksudnya kafir karena mengajarkan sihir yang melahirkan kekufuran dan kesyirikan, atau mempersembahkan kepada jin lewat syirik atau kufur tadi. Contoh nginjek mushaf tadi, Quran dipakai sandal, udah kafir. Dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau tidak sampai kepada itu, maka kita sholat. Dan tolong diucapkan, selagi antum belum mendapatkan bukti akurat dan kuat, antum sholat di belakang dia. Kalau antum sudah mendapatkan bukti, umpamanya dia melakukan ritual penyembelihan hewan, itu jelas syirik, antum jangan sholat. Walaupun kita tidak serta-merta memvonis dia musyrik, itu soal lain. Ini kita membahas hukum sholat, bukan vonis dia. Itu vonis haknya ulama, haknya pengadilan, dan itu konsekuensinya lain. Ya, tolong diucapkan di sini ya, jangan serta-merta, otomatis nanti repot, otomatis kamu juga kafir, repot nanti. Gitu ya Pak ya. Yang lain, tasawuf dari mana asalnya? Sebentar Pak ya, anak jawab tasawuf. Tasawwafa yatasawwafu maknanya alladzina yalbisuna suf, mereka-mereka yang mengenakan pakaian wol. Kenapa? Karena kelompok ini awalnya hanya sekedar sufi. Pertama itu adalah mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia dan sifat-sifat materialistis. Nah, ini didominasi oleh contoh Al-Junaid, Haris Al-Muhasibi. Ini kelompok sufi-sufi pertama itu. Itu mereka hanya mengutamakan akhirat dan meninggalkan bahkan uzlah dari hiruk pikuknya materi keduniaan. Terus untuk menciriin kelompok itu, maka kelompok itu mengenakan ciri khusus apa? Pakaian wol. Namun di dekade kedua perkembangan sama Pak. Kalau kita berbicara masalah Syiah awal itu hanya mengkultuskan mana yang lebih baik, Ali sama Utsman, itu aja kan gitu. Terus kemudian berkembang sampai menuhankan Ali. Ini juga sama. Jadi awal-awal cuma itu, kemudian berubah pada tingkatan memutus sama sekali. Nah, membenci, yang lebih parah lagi, membuat hadis-hadis palsu untuk membenci dunia. Nah, lebih parah lagi nanti membenci mencari ilmu, membenci hadis, karena dia sudah sampai pada tingkatan tertentu. Nah, lebih parah lagi setelah munculnya Ibnu Arabi Al-Halas abad kedua ketiga, muncul sudah wahdatul wujud, bahwa mereka ini sudah berjalan di lane syariah sendiri, kita sendiri berpisah. Nah, sejak itulah sufi menjadi suatu perkara yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah termasuk firqah. Ya, walaupun kemunculannya termasuk belakangan, karena firqah yang paling tertua adalah pertama Khawarij. Zaman Rasul pun sudah ada bibitnya. Kemudian bersama Khawarij itu hampir bersamaan itu adalah Syiah. Karena tolong dicamkan, Syiah sama Khawarij ini satu akar, yaitu siapa? Abdullah bin Sabah. Terus kemudian tidak lama juga didikan dan pertambahan sahabat masih ada, yaitu Qadariyah. Qadariyah melahirkan lawannya, yaitu Jabriyah. Terus kemudian muncullah Jahmiyah, juga tidak lama Jahmiyah. Lalu setelah Jahmiyah, maka muncullah di sana Mu'tazilah, ya, kedua. Nah, yang keenamnya Murji'ah. Murji'ah ini dilahirkan oleh
Jahm bin Safwan, karena Jahm bin Safwan itu memiliki 3 kesesatan yang paling menjadi akar kebid'ahan. 3 itu, yaitu dia mengeluarkan teori al-jabr. Jabr itu mengingkari manusia itu punya daya upaya. Kemudian at-ta'til, menafikan nama dan sifat Allah, ya, at-ta'til, al-jabr, ya. Kemudian yang ketiganya adalah al-irja. Jadi pemikiran irja juga yang pertama kali melahirkan adalah Jahm bin Safwan. Ini agak melebar sedikit. Ini gara-gara antum tanya sufi ya Pak ya. Ada pertanyaan langsung bisa atau bisa ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum. Ustaz, ini anak punya pengalaman fakta nyata. Pernah saya tuh ngantuk Ustaz. Padahal istirahat cukup. Nah, akhirnya saya sholat malam, sholat tahajud, minta petunjuk kepada Allah. Esok harinya saya tuh menemukan benda yang sangat mengagetkan saya. Di mobil saya itu ada bungkusan tanah. Setelah kita tanyakan kepada orang, wah ini tanah kuburan. Satu lagi, ketika saya tidur ada rasa sakit di sini tak cari-cari nggak ketemu. 2-3 hari kemudian ketemu, ternyata ada jarum berdiri, aku udah patah. Dan ini pertanyaannya, apakah barang-barang yang kelihatan mata tersebut ini bisa dikirim oleh dukun? Iya, oke. Perlu diketahui, ketika orang kena gangguan, itu yang paling terberat kalau keluar besi lancip kayak ujungnya pisau segini, itu rata-rata keluar itu. Atau kadang palu, kadang silet, kadang beling. Ini semuanya adalah jenis sihir, atau dalam bahasa Jawanya adalah gendam. Dan memang betul, di antara ciri-ciri orang kemasukan jin, entah normal jin itu sendiri nyasar, atau kiriman yang saya sebut dengan jin instalan. Jadi diinstal oleh dukun. Karena jin masuk ke dalam tubuh manusia itu ada lewat 6 cara atau 6 sebab. Yang pertama, sebab pembalasan atas kedoliman kepada manusia. Karena merasa dia didolimi, entah diganggu apanya, tempatnya ditempati, itu biasanya ganggu. Kalau antum tidak percaya, antum sekarang tempat sampah itu sudah bertahun-tahun di situ, coba bersihin, gunakan untuk tidur. Kalau nggak diganggu, kalau nggak kuat diganggu, ini menunjukkan bahwa dia terus ini tempat saya, ngapain lo tidur di sini? Terus kemudian kadang dikencingin. Makanya Rasulullah SAW, la yaqulanna ahadukum fi juhrin, jangan diantara kalian kencing di lubang. Wakila li Qadadah, ditanyakan kepada Qadadah, kenapa? Li'annahu baitul jin, karena itu rumahnya jin. Itu. Nah, tuh pagi-pagi ente kencing itu orang. Tuh, aduh kurang ajar, kencingin gue. Tapi kita kan nggak tahu. Tuh, dan tahu balas saja. Itu. Atau tempatnya dipakai, karena tempat-tempat jin itu lapangan, makanya kadang anak-anak habis main diganggu karena merasa terus di gunung, camping, mendaki, kadang-kadang dikerjain, dicekik, pulang mati, terganggu. Gua tempat dia istirahat, atau mungkin lagi hajatan dia, di sini, ini ganggu banget, ya orang mana nih? Tuh, ambil tuh bermain tuh, ini urusin ini, ngapain? Kita lagi hajatan, walian susah, KUA-nya udah nggak datang lagi. Ibarat kata begitu, marah dia, sikat. Nah, yang kedua jin usilah, ya, ada jin yang lebih usil. Kalau ini jin enteng, karena rata-rata ya kelas-kelasnya nggak terlalu berat. Ya kayak manusia tuh, suka usil kan, ecek-ecek biasanya orang. Udah bacain ayat kursi pergi. Yang ketiga, karena kita dikuasai oleh syahwat. Makanya setan itu pintu paling subur ke dalam tubuh manusia itu 2. Al-quwatul ghadabiyah wal quwatus syahwaniyah. Kekuatan marah sama kekuatan syahwat.
Di mana kita itu lubang, di situ maka marah. Ini masuk, syahwat masuk. Makanya jin sangat menguasai di dua pintu itu. Makanya kita kalau nggak marahan, kalau nggak dikuasai syahwat, insya Allah. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massaw ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika kesurupan setan kemudian berusaha tadzakkaru, nah sadar, jangan marah, sadar, jangan ngikutin syahwat, maka fa idza hum mubsirun, dia akan sadar kembali, sembuh insyaallah. Itu. Kemudian yang keempat, jin instalan yang tadi dikirim oleh dukun. Dan ini paling berat. Kenapa Pak? Karena dukunnya sudah deal sama kepala kabilahnya. Bahkan sudah taken MOU sampai turun-temurun. Bahkan taken MOU-nya bukan hanya sekedar saya sama kamu, tolong anak cucu saya nanti tetap bisa mempertahankan ilmu ini. Makanya ada beberapa dukun turunan. Karena dulu mbahnya sudah kontrak, taken kontrak. Dan ini kita temukan. Nah yang selanjutnya kelima adalah jin asmara, jatuh cinta. Nah, ini juga lumayan susah. Karena kalau ditanya, kenapa kamu masuk? Ya saya senang. Lu mau rusak apa? Karena pergi. Ini saya, ini sudah saya ini. Dia senang juga sama saya. Ini juga repot. Nah, yang ketiganya bentuk murni kezaliman si jin itu kepada manusia. Dan kita semuanya dikasih kunci oleh Allah dan Rasulnya lengkap. Ini bukan waktunya ya. Sebetulnya ada tema kalau mau khusus terapi ya, kiat melumpuhkan kekuatan alam gaib itu. Dan insya Allah ini akan saya kukuhkan di buku saya yang sedang saya tulis, kelanjutan perdukunan berkedok karomah di Indonesia yang dulu. Kita akan bikin konspirasi laskar alam gaib. Nah ini disitulah kita akan bikin bagaimana tips melumpuhkan laskar alam gaib itu. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya, sebelum langsung ini ada beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, bagaimana hakikat limbah? Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya gelang bio atau kalung bio untuk kesehatan? Sebetulnya Pak, saya tidak mengkhususkan. Intinya The Master adalah kontes perdukunan Indonesia. Makanya di buku saya dunia klinik dan perdukunan, The Master adalah kontes perdukunan. Habis itu The Masternya tidak selang lama hilang, berubah menjadi pertunjukan liar yang bakar-bakarnya. Ini semuanya adalah tipuan. Yukhayyalu ilaihi annahu tas'a. Itu tipuan. Nah, limbah juga jenis. Yaitu di antara persyaratannya dia nggak boleh bicara. Itu. Dan kekuatan utamanya sebetulnya di burungnya itu. Alhamdulillah burungnya mutiara kan. Mati kan. Itu. Tapi dia masih eksis terus dan eksis karena itu ada, perlu diketahui di Indonesia itu ada, tolong dijamkan, Persatuan Paranormal Indonesia. Dan subhanallah Pak, ketua umumnya yang dulu yang saya kenal itu profesor doktor. Itu. Sekarang udah ganti lagi. Jadi ada. Dan mereka itu suka melakukan kontes perdukunan dan kesaktiannya setiap malam Jumat. Legi di daerah Jogja. Itu di sini juga di buku saya perdukunan anak sebutkan itu tentang kontes, jadi kesaktian baru yang didapat mereka itu diatraksikan. Itu. Gokil. Batu giok itu nggak tahu juga, anak belum mendapatkan penjelasan secara. Kalau itu mati tipuan itu. Dan sekarang nggak laku kan. Itu kemana-mana orang kalungan kayak cewek jadinya. Jadi di situ tasyabuh. Dan sebetulnya orang Indonesia itu lucu Pak. Duit itu kalau diminta susah, kalau ditipu gampang. Lucu. Orang Indonesia kalau diminta untuk infak susah. Di masjid itu paling banyak di Indonesia itu masuk gambar keluar
pedang Patimura. Kotak masjid 10 itu Patimura semua gambarnya. Pedang, kabeh mau perang orang. Itu. Makanya kalau mau infak, cabut uang yang paling gede di dompet. Itu. Jangan, Pak, saya itu kalau gede nggak ikhlas, kalau kecil ikhlas, Pak. Tapi masjid nggak selesai, Pak. Itu. Masjid nggak butuh ikhlas, butuhnya duit. Yang butuh ikhlas siapa? Bapak. Jadi balik-balik. Jadi masjid butuh ikhlas, kita butuh duit. Kebalik. Masjid butuh duit, kita butuh ikhlas. Itu caranya, coba cabut dompet yang paling gede. Nah, caranya diatur. Oh, udah deh. Sekarang yang paling gede gue bawa 5 rial umpamanya. Di Indonesia 5.000 cabut, alhamdulillah lancar. Masuk kota, lain kali khutbah tablet tingkatin 10.000 cabut, alhamdulillah lancar. Tablet lagi, coba lagi 20.000 cabut, waduh licin Pak, susah. Ya udah tunggu kering. Minggu depan cabut, alhamdulillah lancar. Tingkatin 100.000. Waduh, kok nyambut ringgis sih Pak. Wow. Nah ini berarti makanya ini lucu. Giliran hal-hal yang gak bermanfaat lancar gitu. Contoh aja ada bapak-bapak di kampung itu nyekolahin TPA anaknya. Udah daftarnya nitip sama tetangganya. Pak, nitip jadi daftarin. Kamu kemana? Mancing. Pak, kenalan dong Pak sama pengurus datang. Ya, lain kali aja deh. Salam buat Ustadz. Salam. Udah gitu, bayarnya tiap bulan ngadat. Coba, mau pinter dari mana? Itu. Akhirnya Mbak Desa, nyanyian Yayasan Islam dan Pesantren. Ya dana. Karena kekurangan. Itu nyanyian orang ini pesantren Islam. Ya dana karena kekurangan. Antum lihat Pak, bagaimana orang Yahudi kemarin membuat innocent of Muslim. Dalam waktu mingguan Pak, bukan bulanan, terkumpul 50 juta dolar untuk bikin innocent of Muslim, untuk menghina Islam lancar. Kita itu kan akhirnya nggak maju. Ya nggak bisa kita ingkari, Islam itu ada kekuatan materi, ada kekuatan rohani. Itu nggak bisa. Mana sekarang antum sholat nggak pakai duit, telanjang nggak pakai pakaian, nggak bisa. Haji nggak bisa, pesantren. Nah disinilah sebetulnya kita itu tinggal mampu. Pak, saya pernah ngitung di Indonesia saja itu kalau kita hitung kuburan itu ada 5 juta kuburan, dan itu dibangun pakai kijing nisan, itu pakai tegel itu loh, keramik. Itu kita hitung rata-rata aja per kuburan 500.000 kali 5 juta berapa? Subhanallah. Itu loh duit nganggur di atas kuburan. Dikit nggak kena dimut nggak panis itu. Untuk apa? Emang mayatnya adem? Oh, kuburan sama alam kubur juga nggak nyambung. Di mana? Kuburan bisa di Semarang, alam kuburnya emang di Semarang? Enggak. Itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang saya ini, ada fenomena yang terjadi setelah kematian Ustadz Uje dengan mendatangi tempat kecelakaannya, doa dan memberikan karangan bunga yang diusulkan pemerintahan Kota Jakarta untuk menjadikan kuburan Uje sebagai cagar budaya. Bagaimana hukumnya itu, Pak Ustadz? Iya. Ya. Perlu diketahui memang di Indonesia ini umat yang semakin unik. Kenapa? Jangankan si sekelas Uje, Ustadz Jainal, ada ayam lahir kakinya 3 aja Pak, dikultusi. Ada jamur tingkat berapa 3 apa itu, dikultusi, airnya diperes.
ada kembang bangkai aja, bunga bangkai diambil airnya. Dan ini menunjukkan gini aja Pak, antum ciriin, dan ini nggak akan berubah sampai hari kiamat. Mana saja umat Islam itu kalau sudah gila kuburan, menunjukkan lemah ilmu sama lemah akidah. Di sepanjang zaman, antum lihat, ketika zaman itu kuat ulama, kuburan nggak akan laku. Ketika lemah ulama, nggak ada ulama, bahkan ilmunya juga lemah, kuburan menjadi kuat. Karena orang itu di dalam hatinya ada kekuatan mistik. Jika tidak diisi dengan yang benar, maka yang muncul salah. Gak bisa Pak, hatta orang ateisme, di dalam hatinya, di dalam rohaninya itu ada wilayah kosong yang harus diisi hal-hal yang sifatnya irrasional. Kalau dalam Islam keimanan, ketika mereka tidak ada iman kepada Allah, malaikat dan macam-macam, maka dia akan mencari yang lainnya, yang disebut dalam bahasa khurafat, tahayul, sama apa? Hal-hal yang sifatnya mistis. Contoh saja, saya ketika ke Cina, orang ateisme kan, ternyata muncul keyakinan bis nomor berapa gitu. Jadi bis itu disinyalir dulu terjadi kecelakaan aneh. Iya, tentu ada yang cerita. Jadi bis nomor itu sampai hari ini masih dinyatakan legendaris. Karena berapa? Oh, bukan. Ada bis. Jadi ceritanya bis itu dinaikin oleh seseorang. Ada beberapa orang saja. Malam-malam ada orang nyegar. Orang-orang Cina yang pakai pakaian kuno dulu. Setelah itu naik. Itu. Kemudian ada dua orang ibu ini ngomong-ngomong sampai tengkar sama orang tersebut. Ya. Akhirnya tengkar punya tengkar, itu turun si pemuda itu. Tapi sebelum turun, kamu mendingan turun saja. Kalau kamu nggak turun nanti bahaya. Lihat orang belakang. Orang-orang yang pakai belakang itu katanya pakai pakaian Cina, kakinya nggak ada. Loh, aneh. Akhirnya beberapa hari ditemukan bis itu masuk ke danau. Anehnya di dalam tangki bensinnya itu bukan isi BBM tetapi darah. Dan ini cerita dari mulut ke mulut, diyakini oleh orang Cina. Padahal katanya ateisme. Begitu juga antum lihat di sini kan. Ketika hati mereka itu kosong, tidak diisi iman kepada Allah, malaikat, macam-macam, maka muncul Nyi Roro Kidul, Mak Lampir, Mak Erot. Iya. Jadi ada di saya ada tahayul itu masuk. Itu. Dengan demikian, sebagai orang Muslim yang kuat adalah meyakini yang benar, hilangkan khurafat. Nah, tentang masalah inilah Pak, memang tantangan dakwah di Indonesia, terutama tantangan ahli sunnati wal jamaah ini berat. Berhadapan dengan multi kultur, multi budaya, multi keyakinan. Yang tidak kalah pentingnya adalah memang asas Bhinneka Tunggal Ika, apa aja boleh hidup dan berjaya. Itu yang penting satu, apa? Rukun guyub saekro proyo. Yang penting jangan ganggu, yang penting jangan sampai menimbulkan keresahan. Itu. Nah, kalau menimbulkan keresahan langsung ditembak sesah, walaupun benar. Itu. Nah, kuburan yang ada di Indonesia semuanya eksis karena dijerat dengan pasal cagar budaya. Sehingga siapapun yang sekarang ini coba melakukan hal itu, wah berat tantangannya. Bukan hanya berhadapan dengan massa, tapi undang-undang, apalagi kalau sudah masuk ke cagar budaya, alias kuburan itu sudah mendapatkan pelindungan dari itu yang PBB, yang bagian masa pendidikan UNESCO ya, iya. Itu udah nggak bisa lagi, Bapak bisa dijerat undang-undang internasional tentang cagar budaya. Nah, ini tantangan kita. Oleh karena itu dakwah yang sahih adalah at-tarbiyah wa tasfiyah.
Bagaimana kita sekarang menyadarkan, mengingatkan, mengembalikan mereka kepada jalur, kepada akidah yang hak, akidah yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taklim, tarbiyah, menanamkan, tasbih, menyingkirkan keyakinan-keyakinan. Ya memang ada yang kena, ada yang nggak kena, ada yang sulit, ada yang gampang. Apalagi seperti ini. Ini kan siraman rohani. Namanya aja siraman seperti air. Ada yang botolnya luas, dapat air banyak, mulutnya lebar, dapat air banyak. Ada yang mulutnya ciut banget, julek-julek nggak kena, botolnya PPO. Aduh, mas, balik sudah seambrek ini, tetap aja nggak kena. Kenapa? Lewat kayak botol PPO, dia apa-apa mah ya tetap aja gitu, bulat. Asli nggak boleh. Ini dalilnya, ini resikonya, ini madorotnya, ini bahayanya. Ya udah terserah gue neraka juga. Nah, ya nanggung, bukan lo juga ngapain ya gitu. Ya. Menanam atau mengubur tulang babi di pekarangan rumah untuk benteng dari sihir, gimana hukumnya? Perlu diketahui dalam istilah perdukunan itu ada dua, tumbal sama wadal dalam Jawanya. Tumbal itu biasanya hal-hal yang mencakup hidup dan mati. Jadi bisa paku, bisa silet, bisa apa, ditanam. Kalau untuk penjagaan rumah biasanya ditanam di depan rumah. Kalau untuk perlindungan biasanya ditanam di pojok-pojok, kepalanya kalau sapi di tengah, kakinya pojok-pojok depan. Atau kadang-kadang pakai babi, Pak. Pernah saya menghilangkan tumbal kepala babi, Masya Allah, sudah dikubur berapa puluh tahun, masih segar itu babinya. Kepalanya, baunya Masya Allah. Wadah, habis itu kapok saya. Baunya yang ya, itu namanya tumbal. Tapi kalau wadal itu biasanya benda hidup, kepala manusia dipersembahkan, dilempar di sungai ini, laut ini, berarti itu wadal. Atau biasanya digunakan untuk pembangunan, berarti kepala tersebut harus ditanam di cakar-cakar ayam. Biasanya kalau nggak kepala manusia, kepala kebo, sapi, kambing, ayam, tergantung permintaannya. Tapi biasanya semakin gede persembahan dosanya, maka semakin tinggi juga bantuannya. Itu saja antara tumbal dengan wadal. Ada juga untuk melindungi dari pencuri. Dulu yang dimiliki oleh buyut saya ya, mbahnya bapak saya itu, kalau ada maling selalu nggak bisa masuk, nggak nemu tempat itu pintunya, atau setiap mau action ada orang, tahu-tahu nongol gitu kan, waduh ada orangnya ini, malingnya balik, ada kalau udah nggak ada orangnya, itu tumbal biasanya, yang ya otomatis di situ seperti gini loh Pak, sajen untuk mengundang jin hadir terus, itu jin berarti yang hadir itu, yang nongol itu jin sebetulnya. Ya, silakan. Nah, setelah kita belajar salah, kemudian ada pengobatan secara syar'i, yaitu ruqyah. Tapi di balik ruqyah itu ada hal-hal yang misalkan subhat, diantaranya adalah memukul-mukul, kemudian berdialog dengan jin. Bahkan ada ikhwan yang mengatakan kita bisa berdakwah dengan jin. Sedangkan dalam istilah jazid bahwa berita kesohihan adalah perlu isnad, riwayat, gitu loh. Apakah kita ada batasan-batasan untuk mempercayai ucapan jin? Karena dalam Abu Hurairah ketika menjaga zakat juga jin itu benar, tapi Rasulullah mengatakan adalah kadzdzab. Yang kedua, dalam kitab disebutkan dalam juz 1, apakah benar gitu? La tad'u kubran musyrifan illa saraitahu. Jazakallahu khair. Perlu diketahui bahwa cara meruqyah ingin saya sampaikan yang dilakukan Rasul. Pernah Rasulullah SAW, ini kisah dari Utsman ibnu Abil As. Ista'manani Rasulullah SAW al-Tahib. Saya pernah dijadikan amil, berarti petugas untuk ngurusin umat Islam masuk zakat ke Taif. Kemudian setan mengganggu saya sampai saya la adri kam usolli, subhanallah,
la adri kam usolli, saya nggak tahu berapa sholat. Berarti ngantuk. Di dalam lafaz lain, la adri mada aqra. Dalam lafaz lain, nasitu al-baqarah, saya lupa al-baqarah. Maka Rasulullah SAW ketika kedatangan Utsman ibnu Abil As, na'am ya Rasulullah, apa yang menyebabkan datang ke saya? Ya Rasulullah, saya suka sholat, tapi gak sadar berapa rakaat. Dalam riwayat lain, Quran saya sering kacau hafalannya. Rasulullah mengatakan, udnu, coba dekatkan ke saya. Fajlastu ala batini qadamayya, saya duduk di atas telapak kaki saya. Fadaraba sadri biyadihi, kemudian Rasulullah memukul dada saya. Berarti di sini memang betul pukulan itu jenis daripada jenis ruqyah. Makanya Syekhul Islam menyampaikan pernah saya mukul sampai 300. Terkadang harus dipukul 300 lebih. Ya, dipukul. Kenapa? Karena memang tempatnya atau tempatnya jin itu sesuai dengan gangguannya. Berdasarkan umumnya hadis Rasulullah, inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam, setan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Maka jin yang suka marah-marah itu di sini, kepala. Itu. Makanya antum ruqyah pencet sini, itu teriaknya nggak akan kuat. Nah, yang suka was-was lupa di sini, dipencet atau dipukul sampai di ruqyah di sekitar dada. Itu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau orang yang sudah diganggu dengan impotensi, itu ada gangguan sihir itu di kanan kiri ini kita. Kadang-kadang berpindah ke sini. Nah, kadang juga di daerah sekitar sini. Ini tempat-tempat jin. Inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam. Nah, yang akhir adalah di punggung. Makanya di antara penyembuhan adalah di bekam, karena bersama darah yang kotor, sihir-sihir dan jin-jin jahat tersebut. Dengan demikian tidak salah kalau ada orang memukul, karena Rasulullah memukul dan memang was-was itu di dada, dipukul. Dan Rasulullah mengatakan, ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Terkadang mengatakan, ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah, sudah pergi. Terus kemudian ini yang kedua, jadi langsung suruh keluar. Tapi kalau memang dialog macam-macam, nanyain, ada kadang, kamu tinggalnya di mana? Kamu udah nikah atau belum? Anakmu berapa? Ini mau saya susah rupiah mas. Itu, ini nggak benar. Kita tirukan aja sama Rasulullah, ya. Karena Rasulullah SAW belum nggak sampai baca, baru ngomong, keluar aja udah ngacir itu jin. Karena memang takut. Makanya kesolehan seorang meruqyah itu penting. Rasul belum baca apa-apa, keluar. Itu, ana Rasulullah, saya utusan Allah, udah pergi. Itu. Kemudian ini juga kisah Imam Ahmad hanya dikasih apa? Sadar. Dan Imam Ibnu Taimiyah itu kalau meruqyah pun terpaksa membaca hanya satu ayat. Apa hasibut annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Itu. Dan kalau diucapkan ciri-ciri orang yang sihir itu biasanya gampang ngantuk. Itu. Baca Quran baru selembar aja. Tapi anehnya kalau nonton bola apa ya? Itu aneh. Tahajud nggak pernah bangun, piala akhirat nggak pernah bangun, piala dunia bisa bangun. Ini syaitan. Dan syaitan itu mengganggu sesuai dengan kondisinya dia juga. Antum lihat, syaitan yang malas sholat masuk ke orang, bikin orang malas sholat, anti sholat. Simple,
masuk ke tubuh manusia, anti sodako, anti zakat. Jin yang sekarang ini males puasa, anti puasa. Jin yang sekarang ini nggak mau poligami, ya anti poligami. Nah itu yang anti poligami perlu diruqyah, karena bisa kesurupan, bisa kena jin, gangguan. Ruqyah aja tuh. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Itu tadi ada keberulangan sampai tahu. Ya, itu sebetulnya hadis Rasulullah SAW yang diberikan kepada Ali ketika diberikan tugas, ya Ali, la tada' qabran musyrifan illa sawaitah wa la timsalan illa kasartah. Jadi tidaklah ada musyrik, kuburan musyrik itu meninggi, bahkan sampai dibikinkan cungkup besar dipangkas dan dikembalikan secekap. Ini perintah Rasul. Jadi kalau ada sekarang merubah, itu bukan menghancurkan tetapi menata. Terus kemudian timsal, yaitu patung itu harus dihancurkan. Dan ini juga nggak benar, kalau patung yang nggak boleh itu kalau disembah, kalau nggak disembah nggak apa-apa, dipajang di rumah. Karena Rasulullah mengatakan fa'innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Surah saja nggak masuk, apalagi patung. Ini permasalahannya. Silakan yang lain. Ini ada pertanyaan yang di kertas belum langsung. Tolong, apa bedanya dukun dan kiai? Kalau dukun sudah jelas, kalau kiai yang jadi dukun bagaimana? Dia rajin puasa, sholat tahajud dan lain sebagainya. Memang di Indonesia itu membedakan orang 4 lebih sulit daripada membedakan 4 orang. 4 orang maling, copet, rampok, sama koruptor. Gampang. Maling iyalah, copet iyalah, rampok iyalah, koruptor iyalah, walaupun sama-sama ngeplang duit orang tanpa dasar hak. Tapi kalau ini 4 repot. Dukun, paranormal, kiai, orang pinter. Repot Pak. Kita katakan dukun, kiai, haji 7 kali, punya pesantren, surbannya panjang, ceramahnya Masya Allah. Ternyata kalau jam 9 sampai 11 praktek itu. Dan coba bayangkan air segini ini kan paling di Indonesia 3.000, dari kiai cuma ditipu 30 Pak. Itu apa namanya, minyak wangi yang Hajar Aswad, Masya Allah. Kalau sengaknya Masya Allah, itu bisa 35. Ini cuma 3 real. Tiup dong. Makanya ada salah satu acara biasa dilakukan di puncak. Itu Masya Allah, semua yang datang itu kan ratusan ribu sampai jutaan, 1 juta, itu minta air semua. Akhirnya apa? Kiainya kecapean meludah. Akhirnya sekolah diludahin sekali. Udah, ambil insya Allah Pak. Iya, udah. Kalau niupin satu-satu berapa orang? Itu bisa kehabisan cairan. Iya. Siapa yang nyuruh? Terus kemudian yang aksi tabaruk dengan cium tangan itu Pak. Itu nanti biasanya minta air cium tangan. Itu ulang boleh. Coba ratusan ribuan jamaah apa nggak infeksi itu? Nah ini hal-hal yang seperti ini harus diperangi, karena inilah bibit semuanya runutannya ketika kita menyampaikan akidah yang sahih. Karena ini semua rentetan. Anehnya ada acara yang bagus di salah satu televisi dilawan habis-habisan. Alasannya katanya itu acara Wahabi. Ya silakan. Ini pertanyaan. Saya pernah mendengar doa di Masjidil Haram seorang habib, Allahumma ighfir lil muslimin sunni fil Iraq wa fi kulli makan. Yang saya tanyakan, apakah sufi itu sesat? Apakah sufi itu sesat? Ya, antum tanya orangnya apa acaranya. Kalau orangnya namanya sufi, kalau acaranya namanya tasawuf, ya gitu kan gitu. Kalau orangnya sekarang sesatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan keyakinan dia. Kalau
tasawufnya Ghazali beda dengan tasawufnya Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Ya, karena kesesatan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kebaikan juga bertingkat-tingkat. Orang beriman bertingkat-tingkat enggak? Sama. Ketika orang baik bertingkat-tingkat, maka orang jelek juga bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Tapi secara umum, tasawuf itu dibagi menjadi dua. Tasawuf yang versinya tasawuf Ghazali, yang ketika sampai pada tingkatan spiritual, maka Allah manunggal sifat-sifatnya. Tapi Al-Hallaj dan juga Ibnu Arabi dan Abu Yazid Al-Bustami yang manunggal adalah zat Allah. Tapi dua-duanya sesat. Tapi sesatnya bertingkat-tingkat. Itu. Ada pertanyaan langsung? Ya. Ustaz. Iya. Antum kayaknya kena jin. Nanti habis ngaji saya. Iya, silakan. Gini Pak. Ini Ustaz dalam Assalamualaikum dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita tidak boleh bekerja sama dengan jin. Iya. Nah, di mana sebagian orang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman itu bekerja sama dengan jin. Dan itu bisa dilihatkan seperti pula dengan kiai atau dukun tersebut. Cukup. Seperti itu. Cukup, itu aja. Iya. Bagaimana kita menanggapi itu? Pertama, dia bukan Nabi Sulaiman kan? Duduk. Apa samanya? Ada orang kata gini Pak, persis seperti ini juga. Maksudnya istidlalnya. Kenapa kita nggak boleh membuat bid'ah sehingga hasanah? Umar aja. Nah, samanya apa yang sama Umar? Nah ini begitu. Nabi Sulaiman aja boleh kerja sama jin. Kenapa kita nggak boleh? Apa samanya itu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman diberikan kekhususan oleh Allah dengan lewat doa yang dikabulkan oleh Allah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Sampai Rasulullah ketika depan sholatnya dilalui ibrit, dicekik, Rasul katakan, demi Allah, kalau bukan karena tidak enak sama doanya Nabi Sulaiman, aku akan tarik di tiang masjid dibuat main anak-anak di pagi hari. Cuman kan udah nggak enak sama doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di, di antaranya la yanbaghi li ahadin ba'di, menaklukkan jin. Nah, sekalian aja di sini yang lebih lucu lagi, ada buku, mungkin antum sudah pernah baca, judulnya Borobudur ternyata bikinan Nabi Sulaiman. Ya, usut punya usut, ternyata ini bukan bikinan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu asalnya ternyata bukan di Palestina Pak, di Jogja. Dan Ratu Balkis itu bukan dari Yaman, tapi dari Boko, Ratu Boko yang ada di mana? Di mana? Wonosobo. Wonosobo. Nah, Wonosobo itu dari kalimat Sabah. Jadi Sabah itu bukan di Yaman. Sabah itu ada di Wonosobo. Gitu. Nah, Sabah itu aslinya bukan dari kalimat Arab. Sabah itu dari kalimat sobo. Sobo itu didatangi. Karena di Wono itu apa? Hutan. Hutan di situ ada tempat untuk penyembahan matahari. Sering disobo. Sobo itu didatangin orang-orang, sehingga disebut sejak itu Wonosobo. Rajanya Ratu Boko. Bahasa Al-Qur'annya Balqis. Ini namanya ilmu cok kali cok digali-gali cocok. Udah gade gado. Nah, stupa yang di atas itu dipindah Nabi Sulaiman dari Boko ke Jogja. Plek gitu. Yang repot nyari burungnya Pak, burung putut mah. Nah ini lanjutin untuk nambahin aja.
bahwa buku itu nggak benar. Ini tinggal 10 menit lagi nih kajian ini. Silakan. Sampai jam 11 saja. Nanti setelah kajian ini, tolong ikhwah semuanya ada beberapa pengumuman dari panitia. Jadi jangan dulu kemana-mana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang di Indonesia ini marak dengan caleg artis dan termasuk juga ustadz yang dari artis yang Allahyarhamu, Ya, insya Allah. dan ini menurut kami, kita itu kurang seorang figur yang bisa dijadikan tauladan, sehingga masyarakat kita itu mencari orang-orang yang terkenal yang sebenarnya secara keilmuannya mungkin tidak pantas begitu. Gimana ini Ustaz menanggapi? Baik. Memang gini Pak, di Indonesia ada fenomena ustaz setengah artis, atau artis setengah ustaz, atau artis ngustad, ustaz ngartis, gitu. Oke. Atau dalam bahasa simpelnya ustaz gaul. Sebetulnya Pak, kita menganalisa dari sisi figur juga tidak. Ini adalah korban media. Sebetulnya siapapun yang diangkat oleh media rata-rata sukses dalam konteks mencari ketenaran. Tapi tolong dicamkan, dakwah itu bukan mencari popularitas dan ketenaran. Kalau itu yang dicari seorang ustaz, kalah sama Tom Jerry atau Teletubbies. Teletubbies lebih terkenal. Tom Jerry, wah, kelas internasional. Siapa yang kenal Tom Jerry? Iya, bukan. Apalagi Ipin Upin. Kalau itu yang dicari dai, subhanallah, lebih kalah dengan Ipin Upin, Tom Jerry sama Teletubbies. Nah, kalau begitu, itu memang di sela-sela media rajin mengangkat ustadz-ustadz alternatif, karena ustadz yang benar-benar kapabel dibunuh lewat perang teroris. Makanya sebetulnya Pak, ada perang yang sekarang dijalankan dua-duanya untuk membunuh. Liberalisme untuk membunuh karakter Islam, dan terorisme untuk membunuh karakter figur Islam. Dan kalau sudah mati bareng-bareng, siapa yang dicari? Alternatif. Nah ini nih baru, ngapain ustadz keras-keras begitu, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, haram, kapan halalnya? Nah ini nih bagus. Nah, jadi ustadz-ustadz yang berkapabel, tokoh-tokoh yang kapabel dibunuh dengan aksi terorisme, sehingga dikesankan pokoknya yang ini serem, yang ini wahabi, yang jenggot itu keren, radikal, fundamental. Nah ini aja deh, Islam yang ini nih bagus, halus, aduh lembut, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya Ustaz, gitu. Itu enak, cuma itu, nah jamaah. Nah itu yang paling sopan ya. Ustaz yang begini susah berkembang. Terus kemudian dibunuh lewat liberalisme itu membunuh Islam murni. Artinya karakter Islam yang benar-benar asli sahih sudah tidak dipakai orang. Nah ini aja ya, Islam itu gak usah keren-keren. Ini aja, semua boleh, semua masuk surga. Ya, udah. Ini Islam pilihan kita. Sama orang Kristen kan saudara kita, Yahudi juga saudara kita. Kadang-kadang dalilnya mematikan. Orang mengasih minum anjing aja masuk surga. Nyayangi orang Yahudi aja nggak boleh, gimana ceritanya? Emang orang Yahudi lebih hina daripada anjing? Nah gitu. Logika. Sehingga liberalisme diangkat untuk membunuh karakter ajaran Islam, dan terorisme diangkat untuk membunuh figur Islam. Sehingga muncul sekarang ajarannya liberalisme, ustadznya
Ada pendapat Pak Ustaz Zainal tentang kitab Al-Hikam. Ya. Hadirin sekalian, kitab Al-Hikam ini karangan Athaillah. Athaillah itu jamaah penggemar utamanya Abu Yazid Al-Bustami. Akidahnya otomatis wahdatul wujud yang hadir. Allah manunggal dengan zatnya. Dengan demikian, ini kitab sangat berbahaya. Dan kalau kita tidak percaya, kita kaji, kita bedah isinya apa. Itu. Oleh karena itu, Al-Hikam karya Athaillah ini merupakan kitab tasawuf yang lebih ke arah, kalau mereka istilahnya tasawuf ekstrem kiri, Abu Yazid dan Al-Ghazali ekstrem kanan, atau ada yang mengistilahkan tasawuf positif sama tasawuf negatif. Positif Abu Hamid Al-Ghazali, negatif Abu Yazid. Semuanya nggak ada yang positif negatif, yang ada cuma baterai positif. Kayaknya sudah ya selesai pertanyaannya. Saya kira begini Pak, Atau masih ada? membahas ini nggak ada selesai. Ini tadi. Saya insya Allah bulan Juni tanggal 22 datang ke sini. Insya Allah kita akan bahas tentang melumpuhkan makar laskar iblis. Belum jadi. Kita coba aja. Insyaallah. Jazakumullah khairan atas keterangan yang dijelaskan kita ya, tentang fenomena perdukunan di Indonesia. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui, kita terjaga ketauhidan kita dan tidak termasuk orang yang melakukan atau jelek akidahnya. Itu saja mungkin yang bisa kita dengar dalam tabligh akbar ini. Dan untuk ikhwan semuanya, tolong setelah pengajian ini jangan dulu keluar. Ada pengumuman dari panitia. Ada pengumuman juga nih dari Ustaz. Saya mohon tenang. Ya. Jadi ada kabar gembira di Jabodetabek, sudah ada TV resmi UHF, jadi antena rumah, yang itu TV komunitas dengan jarak 15, insya Allah nanti kita akan maksimalkan sampai 25 kilo. Itu TV IHBS TV Ibnu Hajar Boarding School kita. Dari sekolahan ini lebih kepada versi pendidikan. Di samping ada Ahsan TV, ada Insan TV, ada Rojak TV, tapi sampai hari ini belum mendapatkan izin. Alhamdulillah kita kemarin sempat dekat dengan Menko Info, sehingga kita diberikan satu kesempatan. Alasannya apa? Sampai hari ini kelompok Islam yang mengajukan TV komunitas nggak ada. Dalam waktu bersamaan aja Pak dengan Ibnu Hajar, yang non muslim itu 6, yang Islam cuma 1. Nah, oleh karena itu, karena ini sifatnya TV komunitas, nanti juga kita akan streaming, dan dimohon dukungannya ikhwan sekalian, terutama dari sisi sporting, terutama bila ada mungkin ya tidak ada lagi siapa yang menentang, tapi kita coba untuk kita kemas TV untuk orang awam, bukan untuk konsumsi kita, insya Allah, dan lebih bernuansa pendidikan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memberikan dukungan materi, nanti kita akan SMS rekeningnya lewat Ustaz Nuruddin. Insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan dari sini, sehingga tayang seperti TV yang lain lah gitu. Demikian, Assalamualaikum. Acara tabligh akbar alhamdulillah dari awal sudah selesai. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.